mengatakan mereka mau bercerai, tapi saya bukan bicara tentang perceraian. Cuma Bill Gates, dia yang pencipta ini personal computing, dan dia hanya mengizinkan anak-anaknya 1 jam boleh main, boleh surf 1 jam. 7-8 jam mereka harus baca buku. Pengasas Facebook mengatakan dalam 2 minggu dia mesti baca 1 buku. Maksudnya 1 tahun dia sudah baca 26 buku. Elon Musk, pencipta kereta elektrik Tesla, orang tanya bagaimana kau dapat ilmu? I read books. Dia membaca buku-buku. Di antaranya masalah sekarang saudara adalah memang kita belajar banyak perkara melalui YouTube. Tapi kadang-kadang jangan lupa kita perlu membaca buku. Buku itu lain sebab buku itu dituliskan. Kamu perlu. Dia macam dia boleh membentuk pola fikiran kita kalau membaca buku. Sebab Alkitab kita pun sebuah buku kan. Itulah kadang-kadang orang begitu malas. Waktu khotbah pun kena tayang itu PowerPoint firman Tuhan. Tidak perlu pun baca buku. Kalau smartphone, 3 minit lah mungkin boleh baca ini teks Efesus. Berapa saudara dapat dalam 3 minit? Saya lupa sudah bilang, mungkin minggu yang lalu sebelum lockdown ini, dan kemudian saya ada lunch dengan kawan saya. Dia tanya saya, bagaimana kamu hari ini jalankan saat teduh? Dia pun Kristen. Dan kebetulan hari itu saya baca seluruh kitab Mika, The Prophet Micah, 7 bab. Dan kadang-kadang saya tidak tengok masa pun sebab saya pelan-pelan. Dan kalau saya mau baca cepat, mungkin 7 bab itu 20 menit boleh selesai. Tapi pagi itu saya ingat sejam lebih. Saya memang biasa minum kopi awal pagi. Kadang-kadang 2 cup, 2 gelas kopi. Kalau kamu mau bagi hadiah yang pastor, bagi kopi lah itu. Tidak lah itu, baik-baik saja. Saya baca kitab Mika dari permulaan sampai akhir dengan cara perlahan-lahan, dengan merenungkan firman Tuhan. Dan kawan saya dia tanya saya tentang ulangan. Dia bilang, bagaimana kamu tidak ada buku tafsiran, kamu tidak Google? Sebenarnya tidak, jarang sudah. Dan saya bersaksi, saya bilang sebab waktu saya belajar firman Tuhan, banyak buku tafsiran saya sudah baca. Jadi mungkin bagi orang yang baru mengkaji firman Tuhan, ada bahagian firman Tuhan yang sukar untuk mengerti. Tapi bukan juga saya pakar segala sesuatu, tidak saudara. Jangan salah paham. Cuma sebab pastor banyak membaca buku tentang Alkitab, banyak bahagian firman Tuhan, saya tahu konteksnya. Besok kamu suruh saya khotbah mungkin boleh juga. Sama ada urapan itu ada atau tidak, itu belum pasti lah. Sebab pengetahuan itu ada, itu berdekad-dekad lamanya. Sampai hari ini saya masih membaca firman Tuhan kadang-kadang sejam lebih. Mika bab 1 sampai bab 7. Pergunakan waktu yang ada. Dan untuk anak-anak yang masih bersekolah, kita perlu ada balance. Membaca firman Tuhan dan pelajaran-pelajaran kita di sekolah. Jangan jadi lost generation. Maksudnya ketinggalan secara akademik karena keadaan pandemik. Kita atasi itu dengan pertolongan Tuhan. Bahkan kita akan keluar dari pandemik ini umat Kristen yang mengenal akan kehendak Tuhan. Kita jauh lebih maju berbanding teman-teman kita yang lain. Sebab Tuhan memanggil kita sebagai kepala, bukan ekor. Tuhan memanggil kita naik, bukan turun. Di atas, bukan di bawah. Tetapi saudara perlu taati firman Tuhan ini. Pergunakan waktu yang ada. Sebelum saya pergi bahagian yang kedua, ada 3 perkara sebab saya sebut tentang pendidikan. Di antara yang saya suka tengok, dan ini pun
zaman saya sudah berlalu. 17 tahun, waktu saya berusia 17 tahun saya masuk tahun 1 university. Sekarang dalam YouTube, saya dorong supaya saudara terdorong. Banyak ini YouTube yang move in vlog. Orang yang buat YouTube video, hari pertama mereka masuk asrama university mereka. Sama ada di England, di US. Jadi saya dorong, jangan kamu tengok banyak, sebab berpuluh itu. Tengok 3-4 cukup sudah. Supaya mendorong kita. Bagaimana mereka dapat mencapai sampai layak masuk Harvard, masuk Yale, masuk Oxford dan sebagainya. Dan mereka bersaksi. Sekarang orang pandai kan buat YouTube macam-macam gaya mereka, tapi menarik juga dalam 10 menit. Saya diberkati. Wah, saya ingat waktu saya yang masih muda, 17 tahun. Saya di New Zealand. Dulu belum ada YouTube. Tapi saya bersemangat juga waktu itu untuk belajar. Saudara, ada 3 perkara secara ringkas supaya pendidikan kita maju. Bila saya tengok beberapa YouTube ini, ada 3 fakta utama kenapa orang berjaya secara akademik. Yang pertama adalah dorongan keluarga, family. Coba kamu tengok vlog, wah ibu bapak kadang-kadang 2 kereta mereka memandu dari US. Dari Florida sampai Harvard, 6-7 jam perjalanan dari selatan sampai utara Amerika Syarikat. Kadang-kadang 2 kereta, ibu bapak bawa anak mereka. Wah, barang-barang itu anak mereka. Keluarga mereka sangat mendorong anak-anak mereka. Oh, saudara, penting sekali. Sebagai orang tua, ibu bapak, kita bervisi untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, pervisilah untuk cucu-cucu kita. Mungkin saya pun gagal sebagai seorang ayah, tapi saya pernah beritahu anak saya juga. Tapi dia bilang, saya tidak mau, Daddy. Saya bilang, nantilah saya mau ajar anak kamu kepada. Dan saya beritahu kepada anak saya lah, cucu saya lah. Sekarang belum, dia belum kawin lagi. Dia bilang, sekurang-kurangnya dia tahu sedikit Yunani dan Ibrani. Saya mau pastikan keturunan saya, bukan hanya English atau Melayu, tetapi saya mau turunkan sedikit kemahiran saya. Saya mau ajar cucu saya. Tapi yang saya tahu bukan banyak, supaya generasi yang seterusnya akan lebih maju. Pertama adalah dorongan keluarga, kedua adalah environment, persekitaran. Dan ini pun keluarga yang akan memastikan anak-anak kita ada persekitaran yang baik untuk belajar. Kadang-kadang saya cukup memahami, saudara. Kalau tolak 6 tahun saya di Singapura, saya sudah dekat 21 tahun melayani jemaah SIB di Sabah, saudara. Dan saya cukup memahami di antara kengkangan atau mungkin kemuskilan adalah kadang-kadang kalau kekuatan ekonomi kita kurang. Saya beri contoh macam di MTS. Waktu saya jadi pemangku pengetua, di antara usaha saya pertama, saya mau cari keuangan untuk buat satu rumah keluarga yang ada 3 bilik. Saudara, kamu boleh melawat di BTS atau MTS rumah keluarga. Kadang-kadang jangan harap 2 bilik, 1 bilik saja. Untuk keluarga yang ada 4-5 anak. Dan kemudian bapak dia akan buat plywood atau itu tabir, supaya anak dia ada tempat lain tidur, tapi di mana tempat belajar. Saya bersama mereka 3 tahun penuh masa. 2015 pun saya ajak part-time, saya pastor di Muhibah. Jadi saya 4 tahun lebih bersama pelajar-pelajar kita di BTS. Dan saya sangat ambil berat tentang keadaan mereka. Bila saya pergi di sana, anak-anak mereka baring saya di lantai, kita tulis. Ada keluarga meja pun tidak ada. Dan dalam beberapa bulan saya dapat bersaksi bahwa sebab
Sebab baru 5 bulan saya pemangku pengatua. Separuh rumah saya dapat usahakan. Maksudnya itu keuangan yang masuk itu 15.000. Saya target 30.000. Tetapi karena orang lain yang mengambil alih kepimpinan, visi itu terkubur begitu sahaja. Saudara, apakah maksud saya? Persekitaran ini adalah kita wujudkan. Mungkin dalam keberadaan kita. Kebanyakan jemaah yang saya layani, apalagi di kampung-kampung, bukan orang mewah atau berada. Tetapi kalau mau anak-anak maju, perlu ada satu environment. Kalau bilik kecil pun kasih buat saja. Tempat ini kamu belajar. Ada lampu, ada kursi, ada bangku, ada meja supaya dia dapat belajar dengan tenang. Yang ketiga yang paling penting adalah pelajar itu mesti ada kerinduan, keinginan. Kalau saudara baca 4 bab pertama kitab Amsal, berulang kali Raja Salomo mengatakan bahwa untuk mendapatkan hikmah, pengetahuan itu, seorang insan itu harus ada keinginan. You must desire wisdom. Saudara mesti ada kerinduan untuk maju. Kalau mau akademik cemerlang, pelajar itu mesti belajar. Ibu bapak tidak boleh duduk pemeriksaan, kan? Mana boleh tipu, kan? Bergantung anak-anak itu sendiri. Jangan 45 jam main game, itu tidak berhasil. Kasih limit 1 jam. Kemudian belajar, baca firman Tuhan, belajar buku-buku persekolahan supaya saudara maju. Inilah maksudnya kita mengerti kehendak Tuhan pada hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Saudara, saya mau cepat masuk dalam bahagian yang kedua. Dalam ayat 18 mengatakan, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya rasa ini bukan masalah dalam gereja kita, sebab kita masih pegang dengan pendirian, kita tidak minum sekalipun. Kita tidak minum anggur, sebab anggur ini memabukkan. Ini wine dan yang memabukkan, alcoholic drinks. Jangan mabuk oleh anggur. Dan mungkin pastor ingin juga ambil kesempatan ini menjelaskan, sebab beberapa minggu yang lalu sebelum menyampaikan sijil untuk beberapa penamat sekolah minggu, saya ada tanya tentang bagaimana eja ini perkataan tiger. Tidak ada tujuan yang lain. Ini ujian ejaan. Kemudian saya bawa Deacon Simeon. Macam saya ada bagi tahu Deacon, saya lupa sudah, Deacon Patrick atau Deacon John, saya bawa beberapa guru-guru supaya mereka paham kenapa tiba-tiba pas bertanya bagaimana eja itu tiger. T-I-G-E-R. Sebab di depan tuh kelas sekolah minggu perkataan tiger itu salah eja, kan? Salah eja. Itu karena eja T-I-G-R-E. Kalau saya mestilah kasih tutuplah itu, kasih ubah. Kalau tidak mau dibuang pun, jangan kita tulis sesuatu yang salah. Kalau kita mau anak-anak kita maju, sama ada itu bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Jadi langsung tidak ada kaitan dengan tiger beer, tidak ada kaitan dengan anggur yang memabukkan. Sebab itu menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, bagaimana penuh dengan roh dan kasih Allah? Ini bagian yang kedua dan terakhir. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini waktu kita menyembah Tuhan. Dan hari ini saya berusaha. Kamu sangat setia